Happy Sunday, tepuk tangannya dong. Wih, semuanya kita mau memuji Tuhan. Oke? Oke. Oke adik-adik, bangkit berdirinya yuk, bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi buat Tuhan, oke? Yuk, come on yuk. Yesus pokok dan kita lah pasti caranya, oke? Come on. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yeay, asik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Yes, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Oke? Yes, adik-adik. Meskipun umur adik-adik masih kecil, tapi dari sekarang justru kita harus memuji Tuhan ya. Oke? Oke. Ayo kita bangkit berdiri. Yes. Ayo adik-adik kita mau memuji Tuhan. Yes, katakan sama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita
Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita Asik. puji Dia. Angkat tanganmu adik-adik. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji. Sekali lagi, mari kita puji Dia. Yeay! Adik-adik keren loh. Meskipun kakak lihat ada yang begini-gini, ada yang gini-gini, yang gini-gini, ada yang begini, ada juga yang gini-gini. Gak apa-apa, bagus, bagus. Ya, karena kita itu udah harus memuji Tuhan. Apapun itu gayanya, semuanya kita serahkan ke Tuhan Yesus. Yes. Oke? Yuk, kali ini siapin hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah nari-nari buat Tuhan, ya. Sekarang kita mau lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk sama-sama yuk kita nyanyiin lagi ini yuk. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Amin Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lipat tanganmu adik-adik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus. angkat tanganmu adik-adik. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, Ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. yuk yang terakhir kalinya yuk nyanyi bersama-sama. Angkat tanganmu. Selamat pagi Bapa, selamat
anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yuk. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas hari ini. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Memberkati kakak yang akan menyampaikan agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Yeay. I want to be your friend, little bit more. I want to be your friend, little bit more. I want to be your friend, little bit more. Little bit more. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua dalam keadaan kuat dan sehat. Nah, bertemu lagi dengan Kak Novi dan Poppy. Oke adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi teman yang baik. Siapa di antara adik-adik semua yang punya teman? Ayo angkat tangannya semua. Poppy, kamu punya teman gak? Wah, Poppy punya teman. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah jadi teman yang baik buat teman-teman kita? Mungkin kita punya banyak teman, tapi kita udah jadi teman yang baik belum buat teman-teman kita? Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita. Kita mau dengarkan cerita Poppy. Di Alkitab ada satu tokoh Alkitab yang punya sahabat yang baik. Siapakah dia? Ayo, adik-adik semua sekarang tulis di kolom chat. Siapa yang tahu nama tokoh tersebut ya? Nama tokohnya awalnya dari D dan yang satunya lagi awalnya hurufnya dari Y. Siapa ayo? Aku tahu. Ayo, siapa namanya? Ditulis di kolom chat ya. Oke, sambil kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang satu ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin.
Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Loh, si Poppy, kenapa Poppy kamu menangis? Aku sedih. Sedih kenapa, Poppy? Aku sedih, aku terharu melihat Yonatan dan Daud sangat bersahabat dengan Karib. Aku gak punya sahabat, jadi aku sedih. Oh, Poppy sedih karena gak punya sahabat ya. Kenapa Poppy gak punya sahabat? Iya, teman-teman di sekolah aku selalu mengejek aku. Oh ya? Masa selalu diejek? Ya katanya mata aku bulat, mata aku jelek. Oh ya, rambut aku keriting, jelek, warna orange. Waduh. Ya, udah sabar ya Poppy ya. Sekalipun teman-teman Poppy suka mengejek Poppy, tapi Poppy harus tetap jadi teman yang baik untuk mereka ya. Karena apa yang Poppy tabur pasti akan Poppy tuai. Poppy jadi teman yang baik dulu, nanti teman-teman yang lain akan jadi baik juga sama Poppy. Poppy tunjukkan dulu kebaikan Poppy, oke? Nah, adik-adik semua, pasti kita juga suka ya melihat persahabatan Daud dan Yonatan. Apa tadi yang dilakukan sama Yonatan? Yonatan tadi memberikan apa pedangnya, jubahnya ya, untuk Daud bisa berperang dengan bangsa Filistin. Begitu sangat baik Yonatan kepada Daud. Bahkan Daud juga mengasihi Yonatan dan Yonatan juga mengasihi Daud. Ketika Daud saat itu mau ditangkap sama papahnya Yonatan. Siapa papahnya Yonatan? Namanya Raja Saul ya. Yonatan langsung bilang sama papanya, Papa, jangan ditangkap. Daud itu anak yang baik, teman aku, sahabat aku, jangan ditangkap ya. Nah, jadi Daud dan Yonatan ini sama-sama saling mengasihi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana sih
cara untuk menjadi teman yang baik. Yang pertama, menjadi teman yang baik, yang pertama kita harus belajar untuk peduli kepada teman kita ya. Peduli kepada apanya? Peduli pada saat teman kita sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kesukaran. Kita harus belajar peduli, jangan cuek ya. Nah, Poppy juga ya. Coba Poppy tunjukin waktu teman Poppy sedang sedih, susah, sedang mengalami masalah, Poppy tunjukin sama teman Poppy. Poppy peduli, Poppy perhatian ya. Adik-adik juga harus belajar sayang, peduli sama teman. Kalau ada teman yang sedang bersedih, kalau ada teman yang sedang menangis, sedang kesusahan, yuk mulai hari ini kita mau belajar memperhatikan teman kita. Kita belajar peduli sama mereka ya. Suatu hari Kak Novi melihat ada satu teman Kak Novi yang saat itu sedang sedih ya. Dia nggak punya uang untuk pulang ke rumahnya. Dia belum bekerja. Terus dia juga papa mamanya nggak punya pekerjaan. Nah, Kak Novi saat itu memberikan uang, sedikit uang untuk dia bisa pulang dan dia bisa makan, membawa makanan buat orang tuanya. Nah, dari hal-hal yang kecil kita mau belajar peduli sama teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kita jadi teman yang baik? Jadi teman yang baik kita juga harus belajar untuk berkorban, rela berkorban untuk teman kita. Tuhan Yesus pernah bilang kepada kita dan pernah memberikan sebuah teladan untuk kita, yaitu Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya, nyawanya, dirinya untuk apa adik-adik? Untuk keselamatan semua orang. Kita juga mau belajar dari Tuhan Yesus adik-adik ya. Kita mau belajar berkorban waktu, kita mau dengerin kalau ada teman kita yang lagi cerita, curhat ya adik-adik, kita mau dengarkan, kita mau sediakan waktu kita mau menghibur mereka yang sedih, itu kita berkorban waktu. Terus kita juga bisa berkorban apa adik-adik? Berkorban untuk berdoa buat teman-teman kita yang sedang susah ya. Kita mau berkorban memberikan waktu kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Terus berkorban apa lagi? Apa yang kita punya, misalkan contohnya kita punya makanan yang melimpah, kita punya barang yang bagus, mungkin teman kita nggak pernah punya mainan sebagus kita mau berkorban, berikan mainan kita buat teman kita yang nggak pernah punya mainan sebagus kita. Bisa adik-adik? Yuk kita mau berkorban, belajar berkorban, menjadi teman yang baik. Yang pertama, kita harus belajar peduli dan mengasihi ya. Yang kedua, kita harus belajar berkorban bagi mereka ya adik-adik. Dengan peduli dan dengan berkorban bagi kebutuhan teman-teman kita, maka kita sudah jadi teman yang baik dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Oke adik-adik, oke Poppy. Jadi mulai hari ini jadi teman yang baik, jadi sahabat yang baik buat teman-teman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke? Selamat melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Yuk kita sama-sama baca di dalam Amsal 17 ayat 17. Yuk Poppy sama-sama baca ayat firmannya. Oke? 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih dalam kesukaran. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
bisa belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Tuhan, kami mau jadi sahabat yang baik buat teman-teman yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar peduli, mengasihi, bahkan mau rela berkorban bagi kepentingan teman-teman kami, bagi kebutuhan mereka, mungkin kesukaran dan kesedihan yang mereka alami. Kami mau belajar peduli. Tuhan, berikan kami hati yang berlimpah dengan kasih seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, peduli kepada kami, dan mau berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat menjadi teman yang baik dan sahabat yang baik. Bye-bye. Adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.